Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafana bi khatamin nabiyyin iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah al-makna wallahu a'lam bi muradi wa bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan al-hadis. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil. Kedengeran gak bu ke situ? Enggak. Tukang salon efek ehonya ilangin. Jangan pakai efek echo. Yang kedua, volumenya tambahin biar kedengeran ini. Ngap suaranya ya. Apa suara saya kali yang ngap kali ini? Lanjut, Bu. Iya, baru naik saya. Dari jam 8 saya duduknya, ya. Efeknya gak usah banyak-banyak, Mas. Gak usah banyak-banyak efeknya, dikit aja. Volume yang ditambahin, gedein. Terpecah gua ganti salon, tenang aja. Goyang amat. Al-Mukarram guru kita yang hadir malam ini, rada mending tuh. Pantesan tadi Kori bisa nongtot bool itu, Bu. Waduh ya. Jangan buat biduan bagus-bagus, buat kiai ngap ya. Ini kan sayang nih, panggung gede, lampu banyak, yang hadir pada pulang. Betul, Bu. Ini mahal nih panggung nih. Panggung mahal, salon mahal. Boleh nyewa ini, bener, Pok? Iya, kayaknya panggung sama salon mahalan dia sama saya ini. Betul, Bu? Iya, biarin. Biar yang baca Quran enakin. Kalau salonnya bagus mah ya. Penyanyi juga kalau salonnya bagus, sungguh takkan ku biarkan, enak. Coba kalau salonnya ngap, nongtot pantat saya nyanyinya juga. Bener, Bu? Bener aja adalah biar cepat selesai. Hadirin yang saya hormati, guru setempat kita, ini ditulis di sini banyak banget kayak turut mengundang. Ketua PHBI yang lagi bawa susu, Pak Hamzah. Kebenaran nih, lagi bawa susu. Ketua RW Pak Agus, RT 01 Pak Irfan, RT 02 Pak Dedi, RT 03 Pak Rizky, RT 04 Pak Darmin. Bener kayak turut mengundang ini mah. DKM Al-Fatah Ustadz Darsono, DKM Al-Hakim Ustadz Ahmad Magfuroni, tokoh perumahan Pak De Yuyun, sahabat saya Haji Karim,
pintu gerbang perumahan, percis belok dikit ada yang jualan ayam. Hadir malam ini. Sahabat saya di sini di depan perumahan yang dagang alat listrik, Pak Sehu. Geser dikit ke belakang Pak Hanapi, pindahan rawa buaya. Keamanan perumahan Bapak Pentil. Bapak Pentil, saya nama aslinya nggak tahu, saya mah tahu kecilnya namanya Pentil. Tuh keamanan, tahu Bu? Hah? Pak Pentil. Tahu? Ya, udah itu dia. Doain semuanya biar sehat, panjang umur, berkah. Amin. Panitia penyelenggara malam ini kata saya mah di perumahan Grand Mekarsari Residen ini sangat-sangat akbar. Saking akbarnya jamaah sampai nggak muat sebelah. Alhamdulillah. Saya itu datang jam 8 berpikir acara ini simple. Beda sama di kampung. Kalau di kampung jam 1 masih ditungguin, di perumahan mah jam 11 melehoi. Ini juga lumayan segini, sisa-sisa kemerdekaan aja ini juga. Ya udahlah, ngomong seketemunya jauh sisa, ini mah waktunya. Bener Bu? Berarti malam ini yang kumpul, yang belum pulang, ini yang istimewa. Penceng gila di alam mah. Kenapa saya katakan istimewa? Ternyata malam ini walaupun sudah di Rabiul Awal, sudah habis, sudah masuk Rabiul Akhir, sudah masuk Jumadil Awal, orang Grand Residen Mekarsari masih muludan. Berarti yang hadir malam ini, yang tidak pulang acara belum selesai adalah manusia pilihan Allah dan Rasulnya. Maaf, walaupun panggung bagus, sound system bagus, makanan banyak, kamera sampai 3, kalau nggak dapat panggilan Allah nggak kuat, balik dari sono. Betul tidak? Jangan banyak-banyak ehonya Pak, dikit aja dikit. Dikit aja, nggak usah mantul-mantul gitu, bukan artis inilah. Betul Bu? Nah udah segini sedang, udah jangan diopenin lagi, ntar kesetrum lagi lah. Udah bagus ini udah. Ya ini kamera ada 3, atau direkam atau kagak, atau ngelalaga doang kali. Betul Bu? Ini mahal. Yang hadir malam ini maktubun haulal arsi qabla khalqi adama alaihi salatu wassalamu bi arba'ati alafi sanatin. Sebelum Allah menciptakan Abul Basar, Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia, yang hadir malam ini tinggal di Grand Mekarsari Residen. Berarti ini manusia yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, yang tidak balik, wa inni lagofarun, bakal dapat ampunan Allah. Coba ini kalau nggak ada acara begini, saya nggak ketemu sama Pak Haji Karim. Kalau nggak acara begini, saya nggak ketemu sama Pak Radik tuh, Ketua Forum Dewan Kemakmuran Masjid Perumahan Sekecamatan Rajek. Saya sudah lama kenal beliau, beliau juga sudah kenal lama dengan saya. Tapi saya baru bisa malam ini masuk ke Grand Residen. Baru masuk aja gerbang dijaga, betul tidak? Betul tidak Bu? Istimewa. Maaf, coba kalau yang diundangnya penceramahnya artis, nggak muat nih, mahal lagi 15 juta. Betul nggak? Ini mengundangnya lah Ustadz kampung ini, saya mah tiap hari balak-balik ke sini, kagak aneh, udah ketebak pasti murah. Betul tidak? Saya mah paham ya, bukan kenal baru, udah lama dia sering ngawal
Kalau saya ceramah kemana-mana, saya emang nggak tahu orang perumahan, disangka saya mau orang kampung. Taunya Pak Hamzah tinggal di perumahan. Bertemu di sini satu karunia yang tak ternilai harganya. Wala yazidu fil umuri ilal birru, yang malam ini hadir akan dapat ampunan Allah dan Allah bakal panjangkan umurnya yang barokah. Tuh. Berarti jelas, ya harus yakin, pasti. Berarti orang kalau sudah ahli istighfar dapat ampunan Allah. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari duduknya betah. Dari rumah 2 langkah, lebih bahkan. Duduk di sini udah lebih dari 2 jam. Sambutannya aja ada 4 per 5 tadi saya hitungin itu. 1 juta, 5 juta itu. Itu yang sambutan nyumbang kagak? 5. 1 juta acara kudu sukses ini sama orang 5 sambutan ya. Tapi karena kita semangat kebersamaan, yang bagusnya emang sambutan semua, nggak pakai ceramah. Langsung doa penutup, alhamdulillah. Singkat, jelas, padat ya. Tapi karena kita sudah niatnya muludan, bahkan temanya kita lihat coba di belakang panjang, yang kita aplikasikan akhlak Rasul. Saya nggak mau tengok, saya sudah baca karena kepanjangan lupa lagi saya. Yang jelas yang malam ini hadir manusia yang akan dapat ampunan Allah. 1, kedua, ternyata duduk kita di sini. Catat 2 langkah, 2 jam, 2 kalimat ibu dengarkan. Kalimat apa yang ibu dengarkan tadi? Kalam Allah. Kalimat apa yang ibu dengarkan tadi? Oh, sholawat. Kalimat apa yang ibu dengarkan? Mahalul qiyam, pujian kepada Rasul. Lebih dari 2 kalimat. Andai kata 2 kalimat ibu dengar lalu diamalkan, maka kalimat tersebut sakilatani fil mizan, bakal ngeberatin amal timbangan di yaumil mizan. Berarti tabayatubu, ibu hadir di sini adalah taubatan ketika balik ke pangkuan Allah, sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Udah saya lihat bibirnya dari tadi goyang-goyang terus, lagi istighfar. Gak taunya ngomongin tetangga. Naudzubillahimin. Orang yang udah kumpul di majelis maulid dan jangankan ngomongin tetangga, ngomongin suaminya juga nggak pernah. Udah kelihatan orang Grand sini mah bibirnya ahli nggak bohong. Nggak mudah bu, ngaji susah, ngamalinnya betul tidak? Paling tidak kita sudah masuk 5 taba. Kumpul seperti ini sudah masuk golongan orang yang tobat. Kok bisa ketahuan? Bibirnya ketika dia duduk, maka lepas dengan cinta dan kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Tidak akan pernah ada batas ampunan Allah. Tidak akan pernah ada batas syafaat Rasulullah. Makanya malam ini berarti orang yang ingat mati semua. Orang kalau ingat mati, takabur sombongnya hilang. Orang yang kalau ingat mati berarti selalu ingin ada perubahan lebih baik hidupnya. Makanya ketika dia sadar orang lain tidur nyenyak, dia bangun khalian fafadot ainahu, dia berzikir kepada Allah bahwa kematian lebih dekat daripada kehidupan yang sedang jalani. Kata Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Ya, kita istighfar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah malam ini. Sama-sama kita keluarin suaranya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal. Sekali lagi Rabbal Astagfirullah minal. Ahli tobat mas selalu memohon ampun kepada Allah. Yang paling jauh itu apa? Masa lalu. Masa lalu itu tidak akan pernah kembali. Andai kata dulu kita pernah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang, setelah tinggal di sini rumah juga belum lunas, ketemu lagi pacar dulu, cinta lama bersemi kembali. Jangan kau balik lagi, capek Darsono. Betul tidak? Capek.
Capek karena kita seperti ini. Wow, dapat perjuangan cukup mahal. Dulu kita ngontrak listrik bareng-bareng berapa petakan, mau nyetel musik nggak kebagian, mati lampu. Kita ngomong, andai kata saya sudah punya rumah sendiri, kamar mandi sendiri, kalau kilometer sendiri, kehidupan di rumah sendiri, maka saya akan lebih dekat denganmu ya Allah. Belilah kita rumah di Grand Residen Mekarsari, rumah yang sengaja dibikin untuk orang-orang ahli tobat. Kenapa dibikin orang ahli tobat? Ibu tengok kamar mandi dengan tempat tidur berhadapan agar lebih mudah ibu bolak-balik ke air. Betul tidak? Tapi ternyata kita sombong. Baru tinggal di rumah seperti aja, ini gini aja. Gaya udah patang peteng-teng. Gaya ke sono kayak pengen paling kaya sendiri. Maaf. Capek hidup mikirin begitu. Betul Bu? Udah kita lakukan saja kehidupan ini. Dikasih segini udah luar biasa. Syukuri imma syakiron. Maka ketika bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah bakal tambah. Tidak ada yang sulit. Berarti orang yang hadir malam ini punya kekuatan yang sangat amat mahal harganya. Apa? Wa amana, iman yang tidak pernah bisa dibeli oleh finansial. Kalau andai kata hari ini kita punya pangkat di pundak, andai kata hari ini kita punya bintang di pundak, andai kata hari ini di pundak kita ada gambar baloknya, andai kata hari ini di pundak kita ada gambar padi kapasnya, andai kata di kantong ada burung garudanya, andai kata kedudukan terhormat, gajinya besar, tapi tidak akan pernah menyelamatkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa dibarengi kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu. Berarti ketika kita duduk di sini tidak ada pangkat yang lebih tinggi, tidak ada kemewahan yang lebih berharga, tidak ada kehormatan yang lebih mulia kecuali manusia yang terbebas dari salah dan dosa. Kangjeng Nabi besar Muhammad. Indah hidup kita, nggak sulit. Berarti kita sadar akan mati, ya. Buktinya paham panitia dengan Ustadz Darsono dengan Ustadz Mufrohin, lihat mempersiapkan acara muludan ini. Ibu lihat tenda sampai nggak muat kan, sampai sepotong sehingga kebangun lagi. Betul tidak? Ibu lihat tenda ini kan tenda-tenda tahlilan loh Bu. Kalau tenda mewah itu pakai plafon, ini kan tenda pengungsian. Kalau ada angin puting beliung ngejeblak ini tenda. Tapi begitu kita lihat ke atas, alhamdulillah Pak Hamja, makasih Pak Ustadz Darsono, makasih tokoh di sini sudah mengadakan acara seperti ini, udah bisa sukses seperti ini, udah luar biasa. Udah luar biasa. Karena di perumahan itu kita ngumpulin orang sebanyak ini nggak gampang, susah. Yang bisa bertahan seperti ini berarti manusia pilihan Allah dan Rasulnya. Yang sebelah, mana besok mau kerja ngantuk lagi lah, udah jam 11 Kiai belum naik, kapan mulainya kali. Betul tidak? Angkat sendal satu-satu. Betul tidak? Berarti yang bertahan ini manusia pilihan Rasul. Jadi kalau sudah seperti ini kita masuk kategori yang mana? Wa amila solihan. Sudah dapat ampunan Allah, sudah sedang menuju tobat, sudah menguatkan iman dan masuk golongan orang yang sedang berbuat amal soleh. Duduk kita sederhana di karpet dengan makanan ala kadarnya, mungkin makanannya pun sudah habis. Tapi kita betah. Minuman mungkin sudah habis, tapi kita betah. Mudah-mudahan yang betah dan bertahan ini adalah manusia pilihan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita dapat manjangin umur yang berkah. Allah berikan kekuatan iman dan takwa. Allah kasih rizki yang banyak halal berkah. Allah kasih keturunan anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita pasti mau tidak mau pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu. Suatu hari pastikan datang saat-saat paling menegangkan, sang malaikat pencabut nyawa untuk merenggut ruhmu dari jasad. Betul Bu? Au kama qala Roma Irama. Betul tidak? Berarti yang malam ini kalau umurnya 62 tahun sadar. Yang umurnya 50 tahun pun sama, sadar. Lebih dekat ke depan, jauh ke belakang. Kalau kita ngikutin umur Rasul 63 tahun, paham jah. Kalau andai kata umur kita malam ini 62 tahun,
berarti tinggal 1 tahun lagi sisa hidup kita. Masya Allah. Haji Karim sudah berapa tahun umur? Lewat. Malaikat Ijrail udah lupa kepada beliau. Yang umurnya malam ini 62 tahun 11 bulan. Berarti bulan Desember. Ini nggak bisa ikut tahun baru 2025. Yang umurnya malam ini 62 tahun 11 bulan 28 hari. Tinggal menghitung hari. Berarti Minggu, Senin, Selasa. Innalillahi wa inna ilaihi. Enggak bisa nolak. Lalu kalau bisa kumpul seperti ini kita berharap meninggal Husnul Khotimah. Ya karena kita dekat dengan Ustadz Darsono. Kita dekat dengan Ustadz Mufro. Nih. Betul tidak? Kita tidak ketemu Nabi, tapi yakin dengan keimanan. Kita tidak berjumpa Rasul, tapi yakin dengan keimanan. Lalu siapa pewaris para Nabi dan Rasul? Ya ulama, ya habaib zuriyah Rasul yang kita yakini dengan keimanan. Udah sekarang gak banyak komen macam-macam apa. Satu orang yang kesifatan surga yang suruh kempul ngaji adalah walisanun fasihun, pandai menjaga lisannya kalau pengen selamat dunia dan akhirat. Insya. Bagaimana menjaga lisan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Baca Quran walau cuman 1 huruf di sisa umur kita. Insya. Insya. Nah tadi yang baca Quran Ustadz Yusuf. Enak gak Bu? Enak. Itu masuknya kategori lisannya yang mahir. Yang lisan yang tidak mahir seperti saya. Tapi yang mahir, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi. Setiap orang yang baca Qur'annya mahir, ma'asafaratil kiramil barara, yakin berkumpul bersama malaikat yang mulia dan taat di hadapan Allah. Lalu potongan kayak kita yang tidak mahir, tetap yakin berkumpul dengan siapa? Wasiqal ladzina taqau. Kita berkumpul dulu dengan orang-orang yang takwa, nanti kita berkumpul bersama malaikat yang mulia dan taat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti apa yang di belakang temanya akhlak Rasul itu cintai Al-Quran. Karena akhlak Rasul itu 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Mulai sekarang daripada ngomongin tetangga, beres masak, beres nyuci, ambil wudhu, sholat duha, ibu buka Quran. Nah mudah-mudahan besok ya Pak Tugiman, Pak Suryono, Pak Budiono, Pak Ngadino, Pak Sutikno, mulai besok ya, termasuk Pak Darsono, sudah mengajarkan kita. Mulai besok malam kita buka Qurannya. Ustadz, saya nggak bisa ngaji. Apa yang harus saya baca? Buka aja dulu, gampang baca mah. Buka aja. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti istrinya jawab, Allah. Makasih Pak Ustadz Darsono, sekarang suami saya mau tidur aja baca Quran. Padahal setahu saya dia nggak bisa ngaji. Kok malam ini habis muludan suami saya langsung buka Quran, bahagia saya dengernya. Didengerin sama bininya, suaminya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya jawab lagi, Allah. Makasih Pak Darsono, suaranya udah bagus suami saya sekarang. Cuman begitu didengerin gak ada ayatnya, bismillah semua. Bismillah lagi, bismillah lagi. Istrinya nanya, ayah kapan ayatnya? Aduh mama gak gaul deh. Dengerin loh, semalam Ustadz yang baca Quran bismillah sampai 4 kali loh. Ayah, beliau itu mesantren. Quran bukan untuk orang yang mesantren saja. Quran itu imam kita yang beriman. Karena akhlak Rasul itu Al-Quran. Wajib kita baca sebelum tidur. Apa yang kita mampu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca. Waduh, kata istrinya sekarang, suami saya Ngadino bisa dalil, ini luar biasa. Terus apa yang mau baca? Ayah, ini ayah mau baca. Istrinya setengah kurang percaya, kayaknya kesurupan ini lagi saya kayaknya. Begitu suaminya ngangkat tangan ke kuping, narik napas dari bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya jawab lagi, Allah. Suaminya lanjut, alif, ba, ta. Luar biasa. Apa kata istrinya? Ayah sungguh sangat luar biasa. Kok mama bisa memuji? Ayah perlu tahu loh.
Al-Quran itu 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Isinya yang dibaca oleh ayah dari alif sampai lam, alif hamzaiyah. Itulah Al-Quran yang 30 juz. Berarti ayah sudah hatam. Hatam ayah luar biasa. Alhamdulillah. Beda kalau yang mahir. Kalau yang mahir mah tuh kayak Ustaz Usuf itu. Mahir itu pasti mahal dan berharga. Betul tidak? Yang mahir itu berharga. Berharga. Bismillah aja berharga, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cepet. Bismillah doang cepet itu. Makanya orang alim itu sedekah nggak punya duit, sedekah nggak punya beras, sedekah nggak punya makanan. Ada sedekah yang sangat ringan, murah, ringan di bibir, tapi susah pelaksanaannya. Fakullu tasbihatin sodako, wa kullu tahmidatin sodako, wa kullu tahlilatin sodako, wa kullu takbiratin sodako. Ternyata ngomong yang enak itu sedekah. Ibu sering dengar kan Kori kalau baca Quran ada kalimat seperti ini. Antara bismillah dengan ke ayat suka diseling. Allahu Akbar. Itu gocap harganya, Bu. Karena mahir. Sampai diulang 3 kali. Allahu Akbar. Berarti cepet kalau 2 kali. Dia balik 3 kali Kori internasional. Allahu Akbar. Itu pego. Bismillah dengan Allahu Akbar sudah 250.000. Jajal laki kita di panggung ngebeten-beten baca Quran. Ada yang bayar enggak? Artinya berarti malam ini ibroh. Kalau hari ini saya enggak bisa, istri saya enggak bisa, saya harus melahirkan generasi. Wahlubhu fi akibihil gobirin. Ini 2 bangku di depan saya, Kori dan Kori. Sudah duduk luar biasa. Alhamdulillah. Tanpa disuruh udah mewakili, ini luar biasa. Ini anak siapa Darsono? Luar biasa. Ini udah mewakili Kori dan Korea. Tuh yang mahir. Kita yang tidak mahir berharap anak saya harus lebih bagus ketimbang kita. Paling tidak. Sekarang ada waktu kesempatan seminggu 1 kali kita kumpul di majelis taklim. Karena sekarang masih banyak generasi sekolah SLA belum ada yang bisa baca Quran. Naudzubillahimin. Nah ini PR buat kita, Bu. Pengen punya anak hebat itu kiblatnya siapa? Ya Rasul. Rasul itu satu-satunya manusia super. Peradaban dunia sampai ke Mekarsari. Peradaban dunia sampai ke Rajeg. Karena ada Rasul. Lalu bagaimana kita menciptakan generasi seperti Rasul? Tergantung ibu dan bapak. Nah sekarang saya tanya, laki nyari duit capek enggak? Ibu ngurusin rumah capek enggak? Duit dari suami ibu ikhlas tidak besar kecilnya? Ikhlas. Ada enggak istri di sini Pak enggak dikasih duit 2 hari sama suaminya ikhlas? Ada enggak? Suaminya bilang begini, Mama ada apa dari sono? Ayah mau pre 2 hari berarti ayah enggak ngasih duit. Kenapa? Ini kaki ayah pegel-pegel Mama. Kata istrinya, nggak apa-apa Mas Darsono kalau mau pre saya ikhlas. Tapi ayah 2 hari nggak ngasih duit. Jangan ngomong begitu Mas Darsono. Kita rumah tangga bukan baru dari ngontrak sampai punya rumah di Mekarsari. Jangankan Mas gak ngasih duit 2 hari. Mas saya ngasih duit 2 bulan juga saya mah ikhlas. Kira-kira ada bini kita di Grand sini ada? Enggak bakal ketemu Darsono. Betul tidak? Jajal suaminya bilang begini doang. Mama ayah kayaknya mau pre ini ukuran seminggu. Pre. Ngapain kali? Nobang harian siapa yang bayar arisan? Abang tambah tua tambah geblek aja. Coba itu bibir kita tidak terjaga. Harusnya kalau suami ngomong begitu, jawab yang enak. Saya percaya orang sini mah, udah militan, ngontrak udah kuat, dibawa ke sini tambah kuat. Saya yakin di sini istrinya istri Soleman. Alhamdulillah, istri soleha. Bibirnya sudah terjaga. Lalu kalau bibir ini sudah terjaga Kiai, yang pertama haruskah itu? Harus. Bagaimana tidak bisa?
datangin majelis taklim. Malu kek, nggak usah malu. Belajar ikro. Nggak apa-apa. Cuman ikronya cukup sampai ikro 1 dan ikro 6 saja. Jangan sampai ikro 7. Hah? Bener pinter anaknya. Emang nggak ada kata dia pinter. Bapaknya mau ngomong lah, gua mah langsung ke 8 jangan 7 katanya. Berarti pinteran anaknya. Makanya kata Al-Quran di akhir zaman. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak yang matanya melihat tapi hatinya buta. Tapi tidak sedikit banyak yang matanya buta tapi hatinya melihat. Lalu di sisa umur kita sekarang bagaimana? Udah kita mah anak kita saja masukin pesantren wa imam pendidikan. Kalau besok anak kita berilmu dia akan mengangkat derajat kita. Amin. Kalau besok anak kita berilmu dia akan memberi manfaat kepada ibu bapaknya. Pasti. Kalau anak kita berilmu pasti bakal memberikan yasma pertolongan kepada ibu bapaknya. Bukan hanya di dunia saja. Tapi sampai di pengadilan Allah. Ibu bapaknya akan diselamatkan oleh anak-anaknya yang alim, berilmu dan soleh dan soleha. Amin ya robbal. Bikin anak yang rapi pak bu ya. Apa yang pertama bibir kita kenalkan kepada anak kita? Awalu wajibin alal insan ma'rifatullah la ilaha illallah. Itu wajib pertama. Lalu ketika mau balik lagi ke pangkuan Allah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Antar paham ya? Antar. Toilet. Antar. Jangan sampai kencing di situ, nggak enak saya ngeliat. Antar ya. Ini saya begini juga nahan kencing ini sama sampai gini-gini. Tadi mau kencing saya repot. Habis ada kencing lagi, saya nggak kebagian waktu. Kori aja berapa kali kencing kali tadi. Akhirnya saya yang ngalah kagak kencing saya dari jam 8. Terus bu, wajib yang pertama la ilaha illallah. Lalu kewajiban berikut yang diajarkan apa? Fa'adana fi udhunihil yumna. Komatin anak kita kalau pengen cerdas. Belajar. Jangan sampai anak 6 begitu ajan nyuruh Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Ada apa mas? Istri saya melahirkan. Terus tolong ajanin anak saya. Mas kenapa? Saya lupa Pak RT. Kata RT, di buku gua juga sama lagi lupa. Ajanin. Belajar ajan yang enak untuk memperkenalkan pendidikan sebagai madrasah pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istrinya, ayah suaranya enak juga ya. Oh iya dong. Belajar di mana ayah? Aku belajar di Mas Darsono. Makasih ayah, makasih. Sama-sama mama. Mama, sekarang tugas mama. Apa ayah? Kasih anak kita makanan yang sehat. Apa ya? Air susumu mama. Itu air susu mama bagus. Bagus ayah. Tidak mengandung penyakit? Tidak. Kasih. Ayah nggak marah kalau susu aku kendor? Biarin. Biarin. Karena dulu ayah melamar mama 5 juta termasuk susu mama udah dibeli itu sama ayah. Kudu begitu itu. Ini kan pengen cerdas. Ini kan temanya juga harus cinta kepada Rasul. Rasul itu minum air susu. Sejarah zaman saat itu setiap bayi yang lahir nyusunya dikuliin sama perempuan yang sehat sehingga dia menjadi anak susuan, ibu susuan. Perempuan yang sehat, yang air susunya bagus, yang badannya gemuk, itu yang laku kuli nyusu. Sekarang ibu jangan coba-coba kuli nyusu tanpa izin suaminya. Ayah, mama mau nyusuin tetangga ya. Hati-hati. Dulu mah memang seperti itu, harus izin. Ayah, itu anak tetangga kasihan, bapaknya kerja, emaknya kerja. Kalau pas jam-jam makan dia nangis terus. Gimana ayah kalau kita susuin? Bilang dulu sama mama bapaknya, anaknya kita angkat jadi anak susuan. Susuin. Emang kenapa ya? Takut besok kelak kemudian anaknya ada jodoh dengan anak kita. Haram dia menikah karena satu susuan dengan mama. Karena ngaji jadi tahu. Betul tidak? Coba kalau nggak tahu main ditikain aja. Padahal itu satu susuan sama-sama ibu susuan. Haram, nggak boleh ditikain. Bu,
hati-hati. Makanya jangan nyusuin anak tetangga sembarangan. Mentang-mentang susunya gemoy, main lepas saya semua. Itu ya tetangga susuin, yang ini disusuin. Kata lakinya, mama kok susu habis? 2 tetangga disusuin semua. Maksudnya anaknya. Ini udah jam 11 ke atas ngacak nih ngomong ya. Tapi ini sejarah Bu, ini sejarah. Sejarah. Dan perempuan yang gak laku nyusuin saat itu cuma 1. Yang lain perempuan laku. Nguliin nyusu, digaji, dibayar bangsa Arab. Yang 1 perempuan gak laku. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Itulah perempuan yang tidak laku susunya. Kenapa? Karena tetenya kopek. Tidak berair. Badannya penyakitan. Hidupnya paling susah. Batuknya aja bunyi. Ini nular kalau netein kayaknya ini. Tapi begitu Rasul lahir. Nih. Udah jangan ketawa aja pada punya ini. Atau saya juga punya di rumah sama. Pak Darsono punya, betul nggak? Iya. Pak Hamzah punya. Haji Karim punya susu. Alhamdulillah. Tapi udah kopek ya susunya ini. Sabar aja Karim lah udah. Iya. Pertahankan sampai titik darah terakhir. Jangan gonta-ganti susu takut mencret. Saya kasih tahu ya. Harus setia. Karena mencret repot itu. Betul Bu? Begitu Kangjeng Nabi lahir, maka kata Allah Jibril, andai kata besok manusia yang aku sempurnakan, manusia yang adanya alam dunia ini, laulaka ya Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, tidak aku ciptakan alam dunia ini, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi, seluruh penghuninya, karena ada Muhammad. Ruhnya sudah bersemayam. Yang dilahirkan lebih dulu Nabi Adam, tapi ruh yang lebih dulu ada Nabi Adam, karena ada ruh Kangjeng Nabi besar Muhammad. Besok ketika Muhammad lahir, itu Muhammad antarkan ke rumah Halimatus Sa'diyah agar dia sehat minum air susunya. Ya Allah ya Rabb, Halimatus Sa'diyah itu kan kurus, penyakitan, hidupnya miskin. Masa makhluk sempurna harus nete di Halimatus Sa'diyah? Jangan ya Allah. Jibril, aku yang punya ketentuan, antarkan. Begitu nyampe ke rumah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah punya anak. Hamzah namanya. Udah gede sekarang udah. Hamzah itu saudara susuan dengan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Jadi bukan adik pribadi, adik susuan. Rasul kakak susuan. Sayyidina Hamzah adik Kangjeng Nabi, tapi bukan satu bapak satu ibu, satu saudara susuan. Begitu minum susu Halimatus Sa'diyah, itu Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus beberapa bulan jadi gemuk. 30 bulan. 30 bulan Halimatus Sa'diyah rumahnya langsung mewah. Badannya langsung sehat. Air susunya sehat. Badannya gemoy. Karena nyusuin Kangjeng Nabi besar Muhammad, penyakitnya langsung hilang. Tadinya yang batuknya sekarang batuknya gede, sekarang sehat. Ibu kalau pengen sehat harus rajin-rajin nyusuin. Kiai, saya kan udah nggak punya anak kecil, susuin Haji Karim. Susuin. Saya pengen tanya, lama nyusuin anak apa lama nyusuin laki? Ya laki dong. Tapi anak walaupun belum tumbuh gigi, itu kalau netek suka ngigit tete. Kenapa saya tahu? Ya istri saya kan punya tete. Saya punya anak. Sampai istri saya suka marah kalau anaknya nyusu kekenyang. Suka begitu ibu? Digigit sama anak sampai ada tetenya yang sampai korengan. Saking sayangnya kepada anak. Betul tidak? Sampai kalau netain meringis-meringis. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Netain anak. Ada nggak laki diteten sama ibu ngegigit tete ibu? Ada nggak? Nggak bakal ada, karena kalau udah begigi punya perasaan. Betul tidak? Walaupun kita capek netain anak, mata memerem, ibu dengan ikhlas ada pendidikan. Sambil netain anak ibu baca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah,
ya Habiballah Muhammad. Muhammad. Tukang salon Muhammad. 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 Oroknya tidur udah tua kan luar biasa. Anaknya tidur, ibu tidak menyerah. Apakah ibu bisa tidur sore-sore punya anak? Lah. Apa ibu bisa ngasuh punya anak? Lah. Punya anak itu capek. Saya tanya ibu lagi ngelahirin, ingat mati apa ingat hidup? Ingat mati apa ingat hidup? Ingat mati. Adakah suami ibu ikut ngeden ketika ibu ngeden? Ibu lagi ngeluarin bocah lagi. Apakah laki kita? Apa pernah? Enggak, dia di luar ngerokok. Betul tidak? Betul tidak? Itu harusnya kalau pengen anaknya baik, istrinya lagi ngeden, lagi narik napas dalam-dalam, lagi ngembat, suaminya harusnya Pak Hamzah sudah ngambil wudhu, temenin. Mama yang sabar. Kata istrinya, ya Mas Hamzah aku gak kuat banget. Darah aku sudah habis Mas Hamzah. Keringat aku sudah habis, rasanya aku mati Mas, mati. Suami dengan cinta dan kasih sayang dipeluk. Mama jangan ngomong begitu, mati itu urusan Allah mah. Mama lihat deh muka Mas. Lihat deh muka Mas, perasaan muka Mas gak berubah, masih hitam-hitam aja. Bukan masalah hitamnya mama, tapi rasa kasih sayang ayah ke mama tidak akan pernah berkurang. Laksana bunga surga yang tidak akan pernah layu selamanya. Pegang tangan ayah, pegang tangan mas. Mas kan ngaji, mama kan ngaji di majelis taklim. Kita munajat sama Allah. Karena sering ikut pengajian, begitu istrinya lagi ngeden dipegang tangan istrinya, dia bersedekah dengan kalimat yang indah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. 11:30. Lanjut apa udah? Saya ngikutin yang undang, kalau berhenti ya berhenti. Karena buat saya mah lama sebentar juga amplop udah rapi. Ya lama-lama saya nggak bakal disawer. Sebentar juga nggak mungkin dicabut lagi. Betul tidak Bu? Betul Bu? Tapi urusan gede kecil mah itu mah urusan Allah dengan panitia. Jangan suka ikut ngatur penceramah, nggak boleh. Ini penceramah minta berapa kilo Bu? Di rumah saya ke rumah ibu 30 kilo Pak Ustadz. Berapa jam perjalanan? 2 jam Pak Ustadz macet. Ya udah 30 kali 2 6 juta. Kalau ada penceramah begitu jangan diundang lagi. Udah ngundang saya aja. Udah biarin saya bolak-balik 6 hari saya kemari bolak-balik. Amin ya robbal. Semakin terkenal, semakin bendera berkibar, maka fitnah pun semakin besar. Betul tidak? Hati-hati. Lebih baik terpeleset kaki paling jalan dendek sebelah kayak saya. Betul tidak? Tapi kalau terpeleset lidah bisa menjerumuskan orang ke arah yang tidak lebih baik. Betul? Dia mengajarkan berakhlakul karimah, dia mengajarkan jangan terlalu hubu dunia. Tapi kenapa belum ceramah udah minta dibayar duluan? Ada yang begitu? Jangan diundang lagi, udah undang saya aja. Udah kalau ada penceramah marah suruh ketemu saya pokoknya. Betul tidak Bu? Ini akhir zaman Bu. Paling tidak kita mah pengen masuk golongan Allah, kita aplikasikan selesai. Artinya mulai sekarang hajatan, nyunatin, ngawinin, udah jangan pengen dipuji, begini aja. Tenda-tenda seperti ini kan tenda murah seperti ini. Murah, tenda begini murah Bu. Murah. Tenda mahal itu rapi, pakai plafon, lampu hias di dekor. Ini murah tenda. Ini kayaknya tenda masjid ini. Betul Bu? Udah sekarang mah hajatan, nyundatan, udah pakai tenda ini aja. Terus hajatannya panggil tim hadro, suruh main dari pagi sampai jam 12 malam. Gedebang, gedebung. Paling dia pingsan. Istirahat dong, makan, rest area. Ya betul tidak? Main lagi, habis sholat jam 1 start lagi. Indah bahagia, ini gak ada jengkel yang begini. Ini belum punya jengkel ya. Kalau seumuran kita nih Pak Darsono, Pak Mukroni, ini kita kelas jengkel karena utang masih banyak.
Ini beda, ngerokoknya juga kalau yang masih banyak utang mah beda keluarnya. Ayo, utang banyak berarti itu. Kalau seumur Haji Karim, ini tingkatan udah istiqomah. Ngerokoknya juga beda keluarnya. Sepuh, berarti tua. Ini kalau tingkatan ini hadro, aduh ini kalau dikasih rokok, ini nggak ada jengkel, hidupnya tenang, tarikan napas rokoknya beda. Ini betul tidak? Nggak bisa dipungkiri sekarang anak-anak segede gini udah mulai menghisap rokok, beda dengan zaman kita takut ngerokok di depan orang tua, betul tidak? Tapi mudah-mudahan kalau anak kita sering kumpul seperti ini, dia akan mengerti, oh ini kurang bagus, oh ini kurang baik. Makanya bikin anak yang baik-baik. Kenalkan kalimat ma'rifatullah, kasih makanan yang sehat. Sambil ngasih susu, pindahin dengan bahasa, nanti kalau kamu besok punya pangkat di pundak, gajimu besar, kedudukanmu terhormat, banyak duit, ayah sama mama cukup ongkosin ke Mekah dan ke Madinah. Mama sama ayah ridho, walau mama capek, bapakmu peras keringat banting tulang, kadang-kadang tulang bapakmu dibanting-banting untuk membahagiakan kamu. Nah, pindah ke susu kanan, bacain salat lagi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Ada pendidikan. Ini menyusuin anak udah paham, bukan baca sholawat malah nggak jelas. Gara-gara sebotol minuman dia jadi sempoyongan. Sekarang nggak boleh denger musik, kok kejat ya kakinya begini aja. Karena salah. Tahu kekejat bukan kekejat, tahu kakinya anclok-anclokan aja ya. Boleh nyanyi sekedar menghibur diri kalau kita lagi kesel. Suami ibu galak, jawab dengan nyanyian, jangan dilawan. Suami kalau marah ibu jangan lawan marah, bahaya. Suami kita galak, ibu ngepel, terusin. Suami kita keras, ibu lagi masak, terusin. Saya yakin loh Pak, bini itu walaupun capek kerjaan mah tetap beres. Betul Bu? Istri walau capek tetap nyuci mah kelar 2 bak. Masak kelar, ngurusin suami kelar. Makanya bapak harus beruntung kalau istrinya rajin ngaji. Mudah-mudahan bibirnya bisa kejaga, masuk kategori kesifatan sorga. Bibir yang bisa mahir, bukan hanya melantunkan ayat Allah, tapi mahir dalam berbicara. Khusus kepada suami yang punya hak ridho Allah, tergantung ridho suami. Walau ibu ngaji rajin, kalau suaminya nggak ridho, Allah nggak bakal ridho. Naudzubillahimin. Nah, kasih ya susu biar sehat, nasihat, omongan yang enak. Yang ketiga, kalau pengen anak baik, falyuhsin ismahu, kasih nama anak yang baik-baik. Abdurrahman, Abdul Jalal, Abdul Kamal, Abdul Kamil, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Asia, Siti Aisyah, nama-nama yang baik. Insya, ya, bukan menjelakkan nama yang lain. Kakek saya anaknya nggak sedikit Bu, 13. Harus banyak bikin anak Bu. Jangan ngomong, duh Kiai anak 2 aja repot, mana kerja sekarang mau begini, sisinya kontrak, ntar nggak keempanin, nggak bisa ke sekolah ini. Berarti keyakinan ibu berkurang. Orang tua ibu di Jawa dulu nggak kerja di pabrik. Orang tua kita di Jawa nggak pernah di Panarup, nggak pernah di Cinglu, nggak pernah di Bosung, nggak pernah di Gajah Tunggal. Kok bisa anaknya banyak? Cuma nanam singkong, cuma nganyam tikar. Nenek saya itu kerjanya nganyam tikar, kejualnya 3 bulan sekali baru jadi duit. Kakek saya tuh nanam singkong 3 bulan 4 bulan baru kejual jadi duit. Kok anaknya bisa banyak? Kakek saya anaknya 13. Itu hebatnya kakek saya, anaknya 13 semua jadi orang, enggak ada yang enggak jadi orang. Itu hebatnya luar biasa. Alhamdulillah jadi orang semua. Lebaran kesalinin bajunya semua. Mau nikah keantar nikahnya. Bikin rumah kebantuin rumahnya. Tanahnya kebantuin semeter kebeli. Anak 13 dibikin sukses oleh orang tua. Maaf, tapi anak 13 belum tentu bisa nyenangin kedua orang tua. Betul Bu? Udah bikin yang banyak. Siapa tahu yang 1 geblek, yang 2 mending. Yang 3 edan, yang 4 rada lumayan. Betul tidak? Bikin yang banyak 13. Kalau sukses semua, bulan Roa Sakban mau Ramadan, semua datang dapat THR.
Mersen sama ibu nggak usah gede. 1 anak 1 juta, 13 anak 13 juta. Betul tidak? Untung kita. Tapi kalau anak kita dikasih ilmu baik dunia maupun akhirat, insya orang tua mah nggak dikasih duit sama anak juga seneng bu, seneng orang tua. Ngelihat anaknya udah punya rumah nih, pasti di Jawa nih ibu kalau pulang ke Jawa pasti banyak ngomong, gimana kamu di sono Mino? Makasih mbak, aku udah punya rumah. Oh makasih, Mino nggak disangka punya rumah. Gimana istrimu sehat? Sehat mbak. Anak-anakmu? Sehat. Terus kamu kemarin ngapain? Aku libur mbak, aku pengen nengok mbak, kangen. Udah 20 tahun di Tangerang gak pulang-pulang. Oh Sumino. Ini duit Sumino? Iya mbak. Buat mbak? Iya. Beneran Mino? Iya. Ini ntar duit dikasih ke mbak, kamu pulang dari sini ntar berantem gak bini lo? Enggak mbak, tenang. Ini buat mbak? Iya. Tuh orang tua dikasih duit sama anaknya pulang kampung gak ada tuh yang ketawa, nangis. Air matanya yang jatuh menembus 7 lapis bumi, tangan yang ngiparatin 7 lapis langit. Itulah yang bikin sukses kita pada sono di kampung orang lain. Alhamdulillah. Duit dari anaknya dipakai pada sono, ditaruh di lemari, ditindin baju sampai ngedepet. Sebulan 2 bulan Sumino libur, pada sono libur seminggu di sono. Mau balik lagi kemari, tinggal bilang, mbak aku mau balik lagi. Terus apa dari sono? Ongkos nggak ada mbak. Aku pinjam lagi mbak. Nggak ada orang tua yang bilang jangan, nggak ada bapak yang bilang jangan. Bawa untuk cucu-cucuku, betul tidak? Tuh, orang tua melihat rumah begini pada senang. Tapi besok kita akan terasa ketemu orang tua yang disiksa oleh anaknya. Maka jangan heran kalau di akhir zaman ada ibu bapaknya jadi pembantu di rumah anaknya. Jangan heran di akhir zaman ibu bapaknya jadi bujang di rumah anaknya. Berarti ada pendidikan yang salah dari ibu bapaknya. Jangan salahin anak, berarti kita yang salah menjadikan anak kita mutiara surga. Sampai orang tuanya kencing di kasur, berak di kasur, sakit nggak bisa kemana-mana. Anak 13 bukan ribut ngurusin, malah berebut ogah ngurusin. Apa kata yang satu? Bang, bawa ke rumah abang aja, saya nggak kuat. Ini emak udah berak di kasur, kencing di kasur. Aduh, baunya nggak ketahan, bang, bawa ke rumah abang. Apa kata abangnya? Jangan dibawa ke rumah abang, kayak nggak tahu aja. Kan bini abang nggak tahu sendiri, kayak setan bisa dicekek rumah kita. Akhirnya emaknya dalam hatinya ngomong, ya Allah, kenapa nasi gua kayak pasar malam dipindah-pindah? Malam ini dibawa ke Kemis, malam besok dibawa ke Kota Bumi, malam besok dibawa ke Cadas, malam besok dibawa ke Mekarsari. Ya Allah, mati di mobil osbak gua. Betul tidak? Coba kalau dibikin anaknya baik-baik 13, semua berebut ngurusin ibu bapaknya. Udah, ayah sama bapak gak usah capek, kami yang akan jamin bapak emak semuanya. Orang tuanya bakal nangis, ya Allah, gak disangka Darsono di Tangerang sukses. Makasih Darsono. Tuh orang tua dikasih dari sono luar biasa. Jangan dibalik. Ketika kita jarak ke makam Wali Songo sampai setahun 3 balik, kumpul di lapangan nungguin mobil jam 1 malam. Bawa bekal semua kayak tentara mau perang, segembola. Nyampe ke Jawa basi semua. Ibu bapaknya nggak kurusin, nggak makan, nggak minum. Naudzubillahimin. Sebelum kemana-mana orang tua dulu, maaf. Jangan habis gajian refreshing dulu, kecuali orang tuanya jauh di Jawa. Yang deket mah habis gajian ke rumah orang tua dulu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih Hamzah. Sehat Hamzah? Sehat mah. Bapaknya di belakang. Itu siapa? Si Hamzah. Hamzah mana? Hamzah anak kita Pak. Hamzah kita. Oh Hamzah. Iya. Mau ngapain dia main? Atuh main Pak Hamzah. Tumben tuh main. Biarin lagi eling. Kan enak ngomongnya. Alhamdulillah. Itu orang tua itu. Orang tua baru begitu aja indah dan bahagia. Kita kan kebalik, senang-senang buat kita. Refreshing, piknik, kemana tempat. Ke pantai, ke gunung. Sementara ibu bapaknya yang jadi wasilah sababiah. Maaf, andai kata hari ini ada yang disebut Ustadz, tidak akan pernah mengalahkan kehebatan ibu bapaknya yang buta huruf. Walau ibu bapaknya tidak bisa baca-baca acan, walau ibu bapaknya tidak sekolah-sekolah acan, anaknya jadi kiai, anaknya jadi pejabat, anaknya jadi jenderal, anaknya jadi pembisnis, nggak bakal bisa ngalahin kehebatan ibu bapaknya. Betul?
Masya Allah, ini harus kita syukuri. Makanya yang masih ada senengin bapak emaknya, yang kagak ada tinggal doain, kita kirimin, panggil orang-orang yang mahir, kirimkan doa-doa yang terbaik biar jadi doa, jadi sedekah, kocorin sama ibu bapaknya. Insya Allah kita masuk kategori anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Beres yang paling berat kita ngasih nama, maka kita kasih berikutnya wa adabahu, kasih ilmu anak kita. Kemanain? Masukin ke pesantren wa imma pendidikan. Itulah yang paling mahal. Sayang sama anak itu bukan dibeliin motor, sayang sama anak itu bukan dicumbu dengan HP, tapi sayang dengan anak itu sampaikan di pesantren wa imma di pendidikan. Biar hari ini dia jalan kaki capek, tapi besok dia akan menemukan kebahagiaan. Ibu bapak nggak salah bilang, he kamu jangan pakai motor, biar jalan kaki dari sini kerajaan. Besok kalau kamu sudah sukses, jangankan motor roda 2, motor roda 3 kamu beli besok kalau udah berhasil. Buat apa ya? Dagang air galon takut kepepet lu. Kan begitu ngomongnya enak. Alhamdulillah. Hari ini kamu gak pakai HP, biar besok kamu udah sukses. Jangankan HP segede tangan, HP segede salon, lu beli besok kalau udah sukses. Gak mungkin ada ayah. Ya makanya gua ngomong kagak ada HP segede salon. Itu kan bahasa seperti galak, seperti marah. Itu adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Insya. Nah, mudah-mudahan ibu bapak yang hadir malam ini, walaupun kita dikumpulkan sangat-sangat luar biasa lelah capek, besok harus bekerja. Saya yakin dan percaya Allah akan lipat gandakan 10 kebagusan kita semuanya. Amin. Apa yang sudah kita infakkan, apa yang sudah kita korbankan, ingat sama ibu, semuanya akan menjadi kebagian surga dunia dan akhirat. 2 langkah kita akan dibalas, 2 jam kita duduk di sini capek lelah akan dibalas, 2 kalimat yang kita dengerin akan kita amalkan, dan besok kita tambahin setelah kita baca Quran, maka berusahalah kita rajin-rajin pegang tasbih. Bangun kholian fafadot ainahu, orang lain nyenyak tidur ibu tarik tasbih. Mudah-mudahan besok ya Pak Darsono, Pak Ustadz Mufroni adain di musola kita, adain istighosah ya, biar tenang hati kita, biar RT semangat. Kan RT-nya di sini ada berapa? Ada 4 di sini RT. Siapa tahu tuh RT Irfan, RT Dedi, RT Rizki, RT Darmin. Oh, besok kalau udah dilatih batinnya, kolbunya, jikirnya kayak ahli toriko RT Darmin. RT Irfan nyusul, dibantu sama RT Rizki, lebih enak lagi. Allah, Allah. Datang lagi RT yang keempat, RT Dedi sama Pak RW nemenin Pak Agus. Oh beda RW sama jikirnya, tasbihnya udah bukan di bawah, di atas. Masya Allah. Bos kita mah tasbihnya di atas, luar biasa. Amin ya robbal. Ustadz boleh gak itu zikir gerak-gerak badan? Boleh, untuk menikmati kita bercumbu dengan Allah. Biasakan ya, minimal 100. Ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu fil yaumi mi'atam marrah. Latih sama kita Ustadz Darsono, Ustadz Muproni, jamaah kita. Minimal sebulan sekali adain zikir. Kan enak. Ntar besok mah PRW agak turun tasbihnya. Kan lebih indah. Alhamdulillah. Oh, boleh. Boleh gerak-gerak, boleh. Asal yang kagak boleh itu nendangin piring tetangga, itu gak boleh. Zikir di tempat tahlil, zikir kaki nendang piring. Guling-gulingan di karpet. Ini kenapa ini PRT jadi begini ini PRT? Ada kemajuan. RT Irfan, RT Darmin sekarang maju zikirnya. Sekarang mah zikirnya. Ke kantor desa aja batas. Pak RT Darmin gimana di wilayah Grand? Ilmu. Pak RT Irfan gimana? Ilmu. Begini RT jadi pada begini semua, luar biasa. Jam 4 subuh biasa setengah 5, jam 4 udah di musola. Enak, luar biasa indah. Besok usul kata Ustadz Darmin, bagaimana kata Pak RT Darmin? Ini Pak RW Agus kita ngadain wisata jarah. Sebulan ya sekalilah kita refreshing penyegaran. Coba kasih tahu Pak Ustadz Darsono, Ustadz Muroni. Oh siap. Kemana kita jarak? Gak usah jauh, kita ke Banten aja lah. Mau nggak mungkin kita bawa motor ke Jawa kan? Waduh bisa pada coplok motor. Udah ke Banten aja. Oke siap. Terus gimana ini? Udah Ustadz Darsono yang ngebonceng Pak RT Darmin. Oke siap. Ustadz Mufroni siapa yang ngebonceng? RW Agus. Oh siap. Semua diboncengin. Paham ya? Iya paham ya, itu sama Ustadz Irfan. Berangkat RT Irfan. 3 motor ke Banten. Nyampe Keronjong ngetrek. Jauhan kelamaan.
Wow, diselang RT Irfan. Wus. Kata Ustadz Darsono, waduh nggak sopan tuh RT main ngelang-ngelang aja. Nyampe Pontang belum sampai Banten ada makam di jalan. Oh, RT Irfan turun. Ini kata Ustadz Darsono, ini mah bukan Banten, ini kuburan Pak Ustadz, sama juga ini. Sekarang jangankan kuburan di Banten, jangankan ngelihat makam di tempat umum, ngelihat tanah ngunggul aja berhenti. Kata Ustadz Darsono, Pak RT, ini mah galian listrik Pak RT. Efek mulu dan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau udah dinikmati nanti indah. Allah kan enak. Tapi kalau ibu-ibu jangan ngikutin bapak-bapak. Almar'atu aurah. Ibu-ibu mah suaranya aja aurat, nggak boleh. Ibu mah zikirnya harus lembut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang nih gara-gara efek medsos ada haul akbar, perempuan berada di tengah laki-laki yang bukan muhrimnya. Zikir perempuan ngikutin laki-laki, badannya gerak semua. Itu bahaya karena di dadamu ada beban. Ntar RT Darmin berubah zikirnya. Yang tadinya Allah, begitu dia nengok ke kanan ada yang ngambul. Allah. Kan repot itu. Makanya kalau ada zikir jamaah perempuan harus ada hijab perempuan, jangan ada di laki-laki. Ini coba lihat nih, kalau haul akbar, Masya Allah sudah tidak memikirkan batasan itu ya. Tujuannya baik tapi efeknya kurang baik ya Bu ya. Udah ibu mah pakai mau kena zikirnya udah. La ilaha illallah. Udah begitu aja. 100 yang bagus mah terserah yang mimpinnya. Yang penting kita bisa bercumbu dengan Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahkan sekarang mah RT Irfan, RT Damin, RT Rizki, RW Agus. Oh, sekarang mah jalannya aja zikir. Duduk di bangku. Mau tiduran. Luar biasa. Alhamdulillah. Kan indah. Lalu kalau sudah fasih dengan Quran, lisannya sudah betah dengan zikir, maka yang paling indah, enak zikirnya, murah rizkinya, gampang pelaksananya, nggak perlu punya wudhu. Apa? Man ahabba say'an aksara min zikrihi, dengan memperbanyak menyebut nama Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nggak terasa jam 12 kurang 15 menit. 15 menit ke depan untuk sesi makan bersama ya, kalau ada itu juga. Kalau nggak ada mah balik, saya juga tenang aja ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Saya Al-Fakir Ustadz Aldi Nur Muhammad, banyak salah dan dosa dari ayat Allah, kalam Allah, maqala ulama, mohon dibenarkan. Terselap-selip kalimat dari penyakit dari saya, bukan ngomelin, bukan ngajarin, sekedar saling mengingatkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira warga Grand Mekarsari ngemaafin? Alhamdulillah, baik banget, enggak marah. Alhamdulillah, enggak ngambek. Alhamdulillah, enggak ngundang lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi, kalau nggak punya sumur ngebor lagi aja ya.
Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan bubar kalau belum ditutup dengan doa nanti oleh guru kita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.